Jadi bukti halal itu ya sertifikat. Tidak aja ini halal, ngomong halal, mana buktinya. Jadi begini, halal itu kan perintah agama. Dan ada perintah negara juga. Sehingga saya mencoba membuat tagline, kalau ini perintah agama, perintah negara. Maka saya membuat tagline budaya halal adalah sebuah pembelajaran tentang kejujuran. Kalau nanti tidak ngurus sertifikat halal, kena pidana. Pidana ya? Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dunia Santri dari Santri Solusi untuk Negeri. Pada kesempatan malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri. Beliau selain sebagai seorang insinyur, seorang akademisi, mantan rektor Universitas Brawijaya Malang, dan sekarang beliau punya yang namanya SPMHI. Nah, nanti apa sih itu? Nanti kita akan diskusikan bersama beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Prof? Sehat ya, Prof? Sehat. Alhamdulillah. Yang sekarang penting itu kesehatan ya, Prof. Iya. Oke, Prof. Jadi maaf, terima kasih waktunya. Maaf mengganggu waktu istirahat, Prof. Jadi akhir-akhir ini, Prof, di media sosial kemarin pasca ada TOA yang rame, Prof, karena speaker itu harus diatur ya. Itu tiba-tiba ada rame lagi, Prof, tentang yang pertama logo, Prof, logo halal. Yang kedua otoritas halal, Prof. Jadi kita tahu semua dari dulu yang mengeluarkan sertifikat halal dulu kan Majelis Ulama Indonesia, Prof. Sekarang otoritas itu diminta kembali oleh negara melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin sebelumnya bisa diberikan cerita gimana sih, Prof, sebenarnya halal ini otoritasnya itu seperti apa, bagaimana step-stepnya, Prof? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halal ini yang pertama kan perintah agama ya. Thalabul halal wajibun ala kulli muslim. Itu perintah agama. Kedua, selain perintah agama kan kita diajar agama juga ya, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita punya ulil amri, yaitu negara. Republik Indonesia yang kita cintai. Kenapa sekarang berpindah? Dulu MUI, ya memang sudah kesepakatan dulu MUI. Sekarang sudah ada kesepakatan yang dituangkan di dalam undang-undang. Ya, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Otomatis proses undang-undang kan tidak serta-merta. Ada keterlibatan rakyat yang diwakili oleh DPR. Berarti rakyat sudah diwakili oleh DPR. Kemudian pemerintah otomatis Kemenak. Maka bertemulah wakil rakyat dan dari pemerintah membahas tentang undang-undang ini. Nah, Undang-Undang 33 tahun 2014 sebenarnya kan sudah lama. 2014 loh, sudah berapa tahun? 8 tahun. Kenapa baru sekarang kok ramenya? Momennya dapat. Momennya ya. Sebenarnya udah lama dan itu sudah memang di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan bahwa pelaksana penjamin produk halal itu adalah pemerintah. Dalam hal ini Kemenak, sehingga Kemenak membentuk Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal BPJPH. Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal. Jadi sudah perintah undang-undang atas kesepakatan rakyat diwakili DPR dengan pemerintah. Kan clear. Kita sudah mengikuti ulil amri, ya sudah kita ikuti sekarang. Secara yuridis selesai. Sudah selesai. Oke, Prof. Cuman yang muncul akhir-akhir ini itu awalnya logo, Prof. Nah, menurut sebagian netizen yang maha benar, logonya itu dalam tanda kutip dalam bahasa tanda kutip ya, Prof, ya, kok Jawa sentris gitu loh. Padahal hubungannya halal ini kan dengan agama Islam. Kenapa kok logonya kok Jawa sentris? Itu gimana sih, Prof, menurut jenengan makna dari logo itu sendiri, Prof? Logo halal itu, Prof? Ya, kalau saya tangkap namanya orang buat logo itu pasti kan selera. Betul. Tidak akan semua itu terpuaskan dengan pembuat logo itu. Betul. Memang kadang-kadang juga logo itu kalau dibuat mengikuti semua orang memang ya bisa.
semua terpuaskan. Betul. Misalnya tulisnya halal Indonesia selesai. Tapi mungkin ada muatan-muatan filosofi yang mau dibangun oleh pemerintah. Makanya kalau saya selaku warga negara, karena ulil amri ya manut ya. Masalah logo tadi. Ya, atiullah wa ati Rasulullah. Dan hanya just logo. Hanya just logo. Ikuti aja lah. Kalau saya ikuti aja ulil amri. Wong logo tidak menyebabkan kok. Betul. Hancurnya Indonesia. Kemudian kemarin ada dalam tanda kutip beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Di situ dibedakan ya, Prof. Mulai yang kelas UMKM, biayanya berbeda dengan yang kelas menengah maupun yang kelas atas. Terus kemudian juga diterangkan gara-gara logo halal yang rame itu tiba-tiba di internet, dan saya pribadi Prof baru tahu kalau ngurus halal dulu itu harganya segitu dan sekarang harganya segini. Itu baru tahu, Prof. Kan harus dapat yang namanya pengesahan dari Kementerian Keuangan gitu ya, Prof. Itu bagaimana sih, Prof? Sebenarnya mungkin bisa sedikit diceritakan kalau FKM itu berapa, kemudian dulu berapa, sekarang berapa gitu, Prof. Jadi mengenai biaya itu pasti ada biaya. Kalau gratis berarti ada subsidi pemerintah. Karena di Islam kita diajari tentang zakat, ada amilnya. Orang yang beri keringat jadi kayak honor lah. Cuman kalau dulu kan di bawah MUI, jadi otoritasnya adalah MUI menetapkan itu. Karena MUI itu adalah swasta, tidak pakai keputusan pemerintah dan menteri. Tetapi ini karena sudah di bawah pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan biaya. Sama dengan kalau kuliah bayar SPP, sama dapat ijazah, ini sertifikasi. Karena yang komponen yang terlibat sertifikat itu nanti pendamping PPH, banyak orang yang ngoreksi fatwa MUI lagi, sehingga diperlukanlah biaya. Menurut saya murah, asalkan memang betul-betul resmi ini. Nanti biaya paling pendamping lah. Tidak ada yang main di belakang ya, Pak. Ini resmi karena kelihatannya pembayarnya juga langsung ke transfer ke sana, ke rekening pemerintah. Jadi usaha mikro kecil itu kalau nggak salah biayanya 300.000 UMK. Usaha kecil menengah. Usaha mikro dan kecil. Usaha mikro kecil. 300.000 itu menurut saya murah. Mungkin biaya lainnya kan ada pendampingan atau mungkin konsultasi atau apa. Itu mungkin. Nah, kalau usaha menengah kan sekitar 5 juta. 5 juta ya, Bro? Iya, 5 juta. Jadi tarif ini memang resmi dan pasti keputusan Menteri Keuangan. Layaknya kalau perguruan tinggi mesti ada keputusan dari yang berwenang, sehingga semua legal masuk ke rekening negara. Tilang polisi juga legal masuk ke rekening negara. Terkadang ya semoga halal nggak dimainkan seperti itu ya, Prof. Harapan saya karena terutama UMK lah, usaha mikro kecil itu kasihan, harus didampingi, dibantu. Prof. Lah, saya di sini melihat ada sistem penjamin mutu halal internal. Nah, ini Prof, mumpung ini bulan puasa, mungkin bisa diceritakan, Prof, seperti apa sih SPMHI dari Prof Bisri ini, seperti apa, dan mungkin nanti kalau teman-teman ingin didampingi caranya seperti apa? Jadi begini, halal itu kan perintah agama. Dan ada perintah negara juga. Sehingga saya mencoba membuat tagline kalau ini perintah agama, perintah negara. Maka saya membuat tagline budaya halal adalah sebuah pembelajaran tentang kejujuran. Budaya halal adalah sebuah pembelajaran tentang kejujuran. Jadi jujur, yang dijual ini halal. Kejujuran. Kalau Nabi kan 100% jujur. Kita masih belajar. Belajar jadi orang jujur. Makanya harus dijadikan budaya atau culture. Jadi kalau fair lah. Kalau ini saya jualan makanan ini halal, ya bilang halal. Kalau non halal ngomong aja ini non halal. Jadi jelas. Saya jualan sate non halal ini. Saya jualan sate halal ini. Jadi sebetulnya undang-undang ini pun, perintah agama pun, jadi perintah agama diperkuat oleh undang-undang itu sama. Fairness. Kejujuran. Yang dijual harus jujur. Saya jual ini jujur, ini adalah non halal, ini adalah halal.
Makanya budaya halal itu harus dibangunkan, dilatih supaya menjadi pembelajaran tentang kejujuran. Jadi belajar jujur lah. Hebat, jujur sudah Nabi Muhammad. Kita sih belajar terus menjadi orang jujur. Oke, Prof. Berarti ini adalah sebuah perintah negara dan juga perintah agama. Yang bagaimanapun itu harus dilatih. Kejujuran menuju jujur. Menuju jujur dilatih. Untuk awalnya gimana, Prof? Anda bisa menemukan yang namanya sistem penjamin mutu halal internal. Asbabul wurudnya, ciri ceritanya. Asbabul wurudnya itu gini. Pada saat pondok pesantren Bahrul Mafiro yang saya bina itu punya usaha keju mozzarella. Keju kemudian mozzarella. Kan keju mozzarella produknya. Kemudian jadi lapar saya, Bro, mendengar nama itu. Terus mengurusi sertifikat halal. Gitu ceritanya. Sertifikat halal. Terus saya lihat kok lama ya ngurusnya. Kok susah ya ngurusnya. Wah, ini repot. Akhirnya saya berpikir, saya ini kan dulu di Ketua Pusat Jaminan Mutu Universitas Brawijaya sebelum jadi rektor. Jadi saya paham betul tentang suatu sistem. Karena itu, sehingga saya minta barang-barangnya form bagaimana ngurus halal. Saya lihat wah, ini campur antara manajemen, thayyib dan halal. Ya. Mestinya jangan terlalu banyak di manajemen. Halal itu kan urusan barang ini diperiksa halal tidak. Tapi kelihatannya itu di banyak pernik-perniknya yang harus dibuat sehingga UMK maupun pelaku usaha itu susah, males aku ngurusin ini tok, terlalu repot. Repot dan rebek. Saya mencoba tak gawe nondian saya buatkan, maka saya membuat sistem penjaminan mutu halal internal yang cukup simpel. Supaya nanti teman-teman kalau mau ngurus sertifikat halal itu sudah terbiasa dan berbudaya, sudah bisa membuat begitu nanti ngurus lebih mudah. Jadi kayak pre-assessment. Ada SOP-nya dia sudah belajar dulu kayak orang mau di kampus mau akreditasi. Dia belajar internal dulu. Ada evaluasi diri. Begitu paham, eksternal datang, wis gampang wis. Sudah terbiasa. Sistem dan sudah jalan. Tidak juga banyak menggantungkan orang luar tadi, karena dia kalau paham bolak-balik auditornya itu harus transport, akomodasi, akhirnya biayanya juga jadi tidak efektif dan tidak efisien, mahal. Akhirnya inilah saya supaya satu sederhana, tidak mahal, mereka nyaman untuk membangun budaya halal. Karena sebenarnya halal itu tanggung jawab masing-masing orang. Karena dia makanya namanya sistem penjaminan mutu halal internal, dia menjamin mutu halal itu secara internal, secara diri sendiri. Jadi saya memang tanggung jawab, saya harus menyatakan bahwa ini yang saya jual halal. Pemerintah itu namanya SPMHE, sistem penjaminan mutu halal eksternal, yang mensertifikat. Jadi memberikan pengakuan bahwa yang dijual itu halal. Dasarnya apa? Mestinya SPMHI ini. Dasarnya dulu. Dia harus sudah menyatakan bahwa yang saya lakukan ini halal. Kemudian dicek internal dulu. Nanti ada pendampingan. Ada pendamping. Kami bisa memberikan pendampingan tentang SPMHI. Nanti pendampingan kalau sudah clear, nah kita majukan untuk sertifikat. Begitu nanti bisa kami dampingi terus. Mereka akan datang melihat sehingga lebih cepat, lebih mudah, tidak boros, efektif. Karena substansi halal adalah keputusan fatwa MUI, bukan kita yang menentukan halal itu. Diserahkan pemerintah oleh MUI. Kita tinggal ngecek, misalkan ada makanan nasi goreng, kan banyak ada nasi, kemudian ada kecap, ada telur dan seterusnya. Ini tinggal cek kalau nasi itu halal karena dia positif list. Sudah ada daftarnya halal di BPJB atau MUI. Kita tinggal cek, ini halal, ini meragukan. Kalau meragukan ditelusuri lagi, dicek ulang. Kalau memang ragu, masukkan lab. Dicek di lab. Halal. Nanti kalau halal ditulis. Setelah ini semua halal, kita kirim ke BPJBH. Terus MUI melihat bener nggak iki, turun ke lapangan. Wis bener kok iki, ya sudah selesai. BPJBH itu yang Kemenak RI. Tapi tetap lewat MUI. Iya, karena fatwanya MUI. Jadi ya mungkin masih
pemerintah berarti ini masih ada fatwa awal dari MUI lagi. Iya. Jadi tidak serta-merta terus merdeka dari MUI enggak tapi bisa, diberi batasan waktu oleh pemerintah. Kalau sekian belum keluar waktu, belum keluar fatwanya, maka pemerintah berhak mengambil alih BPJBH. Oke, ada plesetan, Prof. Komisi Fatwa, fatwanya berdasarkan komisi gitu gimana, Prof? Tapi resmi itu nanti ada anunya, biayanya ke MUI juga. Ada ya? Fair semua. Saya Fair lihat ya? ini fair semua. Oke. Kalau tadi kan UMKM-nya 300.000, tapi yang MUI-nya nggak tahu ya, Bro? Belum tahu 100.000 ada anunya kok, ada tarifnya, tapi yang beri ya? pemerintah. Dari pemerintah ya? Diberikan ini sampai pendamping. Gitu. Namanya pendamping PPH. Jadi 300 itu kalau nggak salah komposisinya loh, kalau nggak salah ya. Itu 300 itu yang 150 untuk pendamping PPH. Jadi nanti pendamping PPH itu disertifikasi oleh Kemenag. Oke. Terus dia bisa mendampingi UMK. Nanti dapat donor dari Kemenag. Ditransfer dari 300 kalau nggak salah 150 ke pendamping PPH. Yang 150 ke 100.000 ke MUI sebagai honor untuk fatwa halal. Komisi kemudian, untuk fatwa. Ya, fatwa halal. Komisi untuk fatwa. Sisanya masuk ke pemerintah. BPJBH negara. Jadi nanti sudah seperti itu, sudah diatur pembiayaannya secara transparan. Sehingga semua akan terlibat, termasuk juga masyarakat. Jadi misalkan Pondok Baru Mahfirah ini sekarang jadi lembaga resmi pendamping PPH. Ya, pendamping PPH. Jadi pendamping PPH itu disertifikasi orang yang bagaimana tahu ini nanti prosesnya untuk sertifikasi halal itu bagaimana caranya, dilatih oleh Kemenag. Sehingga akan lebih massal ini. Kalau ini jalan akan massal dan sertifikat ngecepat karena cuma UMKM itu aja 64 juta. Masya Allah. Hitung kalau satu proses itu misalkan 1 sampai 2 bulan. Kalau nggak dipercepat sampai kiamat nggak selesai nih. Iya, Bro. Padahal undang-undang ini nanti berlaku sampai kapan, Bro? Loh, ini sudah berlaku, cuman diwajibkan nanti 2024 sudah ada timelinenya. Sehingga harus selesai. Ya, kalau nanti tidak ngurus sertifikat halal kena pidana. Pidana ya? Pidana. Nanti kasihan orang-orang yang jualan di pinggir jalan-jalan kalau nggak dapat sertifikat halal. Ini jadi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang dapat sertifikat dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun. Atau pidana paling banyak denda 2 miliar. Nah, ini kan jadi pemerintah membuat undang-undang menurut saya harus bertanggung jawab terhadap ini, kasihan. Pedagang nasi goreng dendanya 2 miliar gimana itu? Jadi kan makanya ini pondok-pondok harapan saya terjun untuk mendampingi mereka. Oke. Bisa, Bro, bisa, Bro. Ini kami kerjasama dengan OPOP. One pesantren non produk yang untuk Pemprov. Pendampingan pendampingan. Kami sudah dampingi UMK itu hampir 500 sudah kita. Sudah ada 500? Iya. Nanti juga kita dampingi dalam bentuk sertifikasi ya. Sertifikasi. Pengalaman, Prof, cerita ini. Saya pernah main ke Tiongkok, Prof. Ke Bangkok, ke Thailand. Pada waktu itu sekitar 5 hari. Permasalahan saya di sana itu makanan halal, Prof. Makanan halal Thailand, Bangkok, makanan halal itu stres saya. Karena di sana bukan mayoritas muslim. Kemudian akses untuk kita masih minim literasi tentang makanan yang halal di sana seperti apa. Singkat cerita, saya hanya berani makan itu di restoran yang dalam tanda kutip ada logo halalnya. Tapi lumayan harganya mahal, Bro. Nah, gitu. Nah, kalau ada orang mengatakan logikanya seperti ini, yang penting kan semuanya itu halal kecuali yang harusnya yang disertifikat itu yang haram, jangan yang halal. Gimana, Bro, kita untuk menjawab orang yang mempunyai? Menurut saya ya memang harusnya yang halal bukan yang haram. Karena halal pun ragu loh. Coba sekarang yang menyembelih ayam itu siapa sekarang? Mesin. Nah, baca bismillah apa enggak? Padahal ayam itu makanan sehari-hari orang bangsa Indonesia. Betul. Dijamin nggak dia menyembelihnya secara syar'i halal? Kalau di Thailand, Prof, saya pengalaman 6 hari hidup di Thailand di Bangkok itu kebetulan ada temen yang kuliah S2 dan S3 di sana mengatakan kalau mau cari makan halal di Thailand paling gampang cari ayam.
pasti halalnya. Karena di Thailand penyembelihan mulai A sampai Z itu dikasih langsung ditangani oleh otoritas. Seperti kalau di tempat kita ada Majelis Ulama Indonesia yang pasti kehalalannya dijamin. Kalau di sana gitu. Kalau di Indonesia gimana, Pak? Nah, kan Indonesia belum, malah di tengah raya ini diduga. Penyembelihan itu orang menyembelih ya, bisa juga bukan orang muslim, pedagang lah, yang nggak ngerti syariat. Setelah disembelih gini, belum tuntas darahnya dilempar ke tempat pemanas, ya enggak. Ini banyak loh, saya juga melihat. Sehingga matinya bukan mati karena disembelih, matinya adalah di kepanasan tadi. Terus itu belum tuntas, masih ada darahnya. Darah kan najis, haram hukumnya. Padahal syar'inya kan yang harus diputus dua, saluran pernafasan sama saluran pencernaan. Kalau nggak salah mar'i sama satu Pak, hulkum ini harus dipotong, terus digantung dulu sampai darah itu sehingga matinya karena memang disembelih, bukan mati. Sehingga siapa yang jamin sekarang saya beli soto ayam ini halal? Siapa yang jamin? Nah, makanya bakso, Prof, kalau di Malang kan bakso yang ramai. Nah, bakso, mana siapa yang jamin? Wong kita juga manusia, walaupun muslim semua ini kan manusia, bisa salah, bisa karena ngejar uang dia nggak peduli. Halal haramnya. Nggak peduli dah. Kadang dicampur barang-barang itu. Dan itu di Indonesia jelas. Itu kenyataan realitas. Ada ya, Bro? Ada. Alhamdulillah. Sehingga ya pemerintah bener sertifikasi. Cuman harus dipermudah lah, jangan dipersulit pemerintah untuk sertifikasi. Kenapa? Jadi bukti halal itu ya sertifikat. Tidak aja ini halal, ngomong halal, mana buktinya? Sertifikat dan logo. Nah, misalnya kamu dokter, mana bukti mulai kon jadi dokter? Ada, saya punya ijazah, Prof, saya S3. Ijazah. Kita walaupun negara muslim kan harus begitu. Halal nanti ditulis. Makanya saya buatkan dulu namanya ikrar halal. Ikrar SPMHI. halal. Secara internal dia berijab kabul dulu, yang saya jual ini adalah halal. Paling enggak itu dulu, nanti baru pemerintah datang untuk mensertifikasi halal, dikeluarkanlah sertifikat halal dari BPJPH. Berarti prosesnya itu pertama didampingi dulu, kemudian diverifikasi, kemudian divisitasi, dan dengan dampingi di ikrar halal, kemudian baru diajukan ke SPMHE itu ya, Prof ya. Nanti itu BPJPH. Pendampingan perlu dalam rangka juga dakwah, supaya mereka yang jualan itu juga paham. Jangan diserahkan ke orang lain. Kalau bisa yang jual itu dikit-dikit paham tentang halal, biar dia punya. Ini membangun budaya halal tadi sebetulnya. Sama di Al-Quran kan selain kata halal kan ada thayyib, Prof. Gimana sih, Prof, perbedaan makna dari halalan itu seperti apa, thayyiban itu seperti apa? Kalau halal itu kan jelas hukumnya haram atau halal. Cuman dua, nggak ada atawa atau mubah, nggak ada. Nggak ada. Head to head. Head to head. Kalau thayyib itu dari sisi kesehatan. Makanya di sini nggak ada sertifikasi kesehatan. Tapi ada BP POM. Jadi sebetulnya Indonesia itu sudah halal dan thayyibah. Jadi cuman nggak digandeng sertifikasinya. Sertifikat halal sendiri, sertifikat untuk jaminan kesehatan keamanan pangan itu ada di BP POM. Jadi sudah bagus dua-duanya jalan bareng. Cuman ya tadi jangan susah-susah. Masalahnya rakyat itu mengeluh tentang susahnya ngurus sertifikat halal, ngurus BP POM. Makanya pesantren harus hadir. Dakwahnya dakwah ke sana. Siap, Prof. Saya ngikut jenengan pokoknya. Ilmu fikih mereka sudah hafal. Sekarang kita dakwah halal dan thayyib. Halal dan thayyiban. Iya. Betul. Pesantren harus hadir. Oke, Prof. Indonesia dengan penduduk 87,18% dari total populasi penduduk beragama Islam, ini menurut Badan Pusat Statistik, Prof. Ini mempunyai potensi halal itu yang sangat luar biasa ya, Prof. Iya, dari sisi ekonomi juga potensi. Ekonomi gitu ya, Prof ya. Ekonomi. Orang itu sekarang ini tren muslim Indonesia sudah mulai menanyakan makanan. Saya aja kalau masuk warung mesti takut, nyun sewu Mas, ini halal gitu. Banyak orang menanyakan gitu. Jadi keluarga sekarang muslim kan masuk mama makan kan juga mulai berpikir, apalagi dulu kalau makanan, mohon maaf, makanan ala Cina itu kan banyak yang ragu. Jangan-jangan nanti ini campur-campur. Nah, kan nggak jelas ini halal atau haram. Walaupun orangnya bilang ini halal, iya buktinya halal mana?
maka adalah indikatornya, sertifikat. sertifikat dan logo. Logo itulah yang menjadi indikator bahwa yang dijual itu halal. Jadi ini memang potensi ekonomi tinggi, cukup luar biasa. Okay. Ya, jadi peluang-peluang ini harus ditangkap oleh pelaku usaha karena juga orang luar sekarang sudah mulai ya beli apa-apa yang halal. Okay. Ini makanan, belum nanti ini di undang ini tidak hanya makanan nanti. Jadi kulkas halal nanti. Semua barang. Lama-lama ya ada sertifikatnya halal nanti. Ini halal apa enggak ini istri kita ini ya sertifikasi halal. Jadi, tapi kita konsentrasi ke makanan minuman dulu. Makanan dan minuman dulu. Ya. Nanti lama-lama ke semua barang kita. Ke semua barang. Karena yang kita pakai, saya pernah dikomplain sama, ya bukan dikomplain, dikeluhkan oleh salah satu Habib. Saya waktu rektor dulu. Prof Bisri, saya lihat orang jual sandal itu sebagian pakai kulitnya babi loh. Gitu. Sedangkan punya lab, ya punya Beb, kalau mau dilabkan mana sandalnya, tak labkan. Padahal itu dipakai ke masjid, kemana-mana itu sandal ini. Dan terus Habib gimana? Ya saya bilang, mbok ditulisi itu kalau itu memang bahannya kulitnya dari babi, begitu. Kita nggak apa-apa kok. Tapi orangnya diberitahu malah marah-marah katanya. Jadi ya itulah fenomena yang terjadi di kita. Ya. Beberapa pengalaman kalau di Malaysia, Prof. Jadi sekarang di dunia ini lagi berlomba-lomba namanya destinasi wisata halal. Nah, termasuk Malaysia itu juga ikut ya, kemudian Indonesia punya potensi juga. Nah, ini kalau di Malaysia, Prof, otoritas kehalalan itu memang pemerintah. Kalau di Thailand, karena memang di Thailand adalah Buddha mayoritas, itu di sana non pemerintah. Nah, Indonesia ini unik, dulu awalnya non pemerintah, sekarang diambil alih pemerintah dengan tetap menggandeng non pemerintah. Berarti MUI di sini masih menjadi mitra ya, Prof ya. Jadi kunci juga. Ya, karena fatwa-fatwa MUI masih diperlukan oleh pemerintah sehingga diberi peran juga. Jadi ini kan win-win solution sebetulnya. Win-win solution ya, Prof. Bagus sebetulnya kita kebersamaan dan harmonisasi. Berarti mau tidak mau sekarang para santri, para pesantren harus hadir, berdakwah, ikut mendampingi tentang halal tadi. Karena kita punya penduduk yang mayoritas. Walaupun mayoritas kan tidak semua juga taat agamanya. Jangankan gitu, kadang jualan aja sudah gak peduli, pokoknya dodolan. Kalau beliau mengatakan yang haram aja susah, Prof, apa yang halal. Gitu. Oke, Prof. Mungkin untuk yang selanjutnya, Prof, itu apakah punya Prof SPMHI-nya Prof Bisri ini sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual? Bagaimana, Prof? Bisa diceritakan, Prof? Kalau saya ini untuk publik pasti punya hak paten. Hak paten ya. Nggak mungkin saya asal. Betul. Jadi ini sudah punya hak paten. Dapat lisensi, Prof ya. Ya, sudah keluar. Jadi saya ngurus, keluarnya tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Dan berlaku sampai setelah saya meninggal 70 tahun. 70 tahun. Jadi ini kalau masih hidup, Bro. Masih hidup, alhamdulillah. Kalau enggak, kalau sudah terlalu tua ya janganlah, lebih baik di alam barzakh. Ilmunya jenengan diturunkan ke saya dulu, Bro. Oh iya ini. Ini juga potensi mendampingi, juga potensi ekonomi juga kan. Paling enggak para amil dapat honor. Betul. Peluang kerja juga baru. Sehingga harapan saya teman-teman pesantren ayo bareng-bareng. Kita kolaborasi supaya juga tidak mahal. Jadi jangan sampai nanti muncul konsultan-konsultan yang beri tarif yang tidak wajar. Kalau kita ya wajar pendampingannya, kemampuan. Bahkan kalau emang nggak mampu ya pendampingannya diikhlaskan aja, nggak usah bayar. Dibantu ya, Prof. Kalau pondoknya kaya ya dibayari aja sertifikatnya 300.000 itu. Prof. Pertanyaan saya ini yang kedua adalah perbedaan sertifikasi sebelum dan sesudah undang-undang JPH, Prof. Iya. Itu bagaimana, Prof? Bedanya, Prof? Iya. Kalau borang-borangnya form-formnya itu hampir mirip. Hampir mirip. Mungkin bedanya kecepatan ya nanti. Ya. Kecepatan pelayanan sertifikat kalau MUI itu karena terlalu banyak yang diurus, ya mungkin kemampuannya kurang maksimal sehingga kesannya masyarakat itu lama ngurusnya. Dan sosialisasi rasanya belum maksimal. Karena mungkin belum dipaksa bahwa itu adalah wajib.
Belum ada hukumnya. Undang-undang. Begitu ada undang-undang 2014 ini payungnya sudah ada kekuatan hukum di push dan itu negara saya kira nanti saya yakin akan lebih cepat ini dan lebih dipermudah prosesnya. Karena kalau nggak dipermudah dipercepat berarti pemerintah membuat undang-undang tapi menjerat rakyatnya sendiri. Yes. Itu harus nggak boleh. Itu harus pemerintah hadir. Makanya ini kelihatannya aktif. Ya, itu. Pendampingan, sertifikasi, nanti ada sertifikat halal gratis. Program-program lah ya. Iya, program-program yang memang pemerintah mendorong untuk mempercepat akselerasi. Makanya ayo pondok segera kalau mau saya TOT mitra dengan kami sehingga bergeraklah ini khususnya Jawa Timur. Siap. Khususnya melalui warga NU. Warga Nahdlatul Ulama. Siap, Prof. Ya. Ini kebetulan salah satu perbedaannya sebelum sama setelah undang-undang JPH itu juga sertifikat berlakunya, Prof. Kalau sebelumnya itu 2 tahun. 2 tahun. Kalau setelahnya itu 4 tahun. Sekarang 4 tahun. 4 tahun sekarang. Nah, makanya adanya SPMA itu kan sertifikat itu bisa juga dalam 4 tahun setelah dapat di tengah-tengah jualnya dicampur-campur. Makanya SPMA ini kan mendorong budaya halal, tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Walaupun sertifikatnya nanti akhirnya 10 tahun, tapi dia itu secara internal sudah punya budaya. Kalau dodol ini nggak barokah. Integritas. Dilarang. Iya. Gitu loh. Jadi itu yang harusnya dilakukan. Makanya saya munculkan SPMHI. SPMHI Sistem Menjamin Mutu Halal Internal. Nanti eksternalnya sertifikasi halal dari BPJPH. Pre-assessment sih, latihan sih lah. Iya. Membangun budaya halal tadi. Iya. Ini seperti sistem yang ada di kampus-kampus bener, Prof ya? Sama, bang saya emang orang kampus. Iya, jadi sebelum dicek sama orang lain, internalnya harus dulu. Kayak sebelum diperiksa oleh BPK, Badan Keuangan, ada SPI, Satuan Pengawas Internal. Didampingi dulu, dan begitu anak dari keluar, tinggal, bener ini. Betul. Oke, paham, Prof. Agak lumayan teman-teman, ini halal ini menjadi perintah agama dan perintah negara lah. Makanya ini insya Allah Prof Bisri ini punya namanya sistem penjamin mutu halal internal bagi pondok pesantren dimanapun Anda berada, khususnya kalau beliau di Jawa Timur ya, insya Allah beliau akan siap mendampingi atau tim beliau untuk mendampingi UMKM apalagi pesantren dan santri untuk mewujudkan Indonesia negara yang halal gitu ya, halal Prof, makanannya dan minumannya. Jelas halal itu bukan berarti ini syariah orang muslim semua. Clear dan jelas ini yang halal, ini non halal. Itu intinya sebenarnya itu. Intinya itu ya. Itu. Bukan terus kita maunya semua harus nanti syariat Islam semua, enggak. Betul. Ini karena ini dimakan loh. Dimakan. Nabi Adam alaihissalam aja, Nabi Allah Adam gara-gara makanan. Betul. Bukan gara-gara enggak sholat. Betul. Kemudian diturunkan ke dunia ya, dari kebahagiaan yang hakiki ke dunia. Kebahagiaan yang masih maya. Betul. Nah, ini kan cerita Nabi Adam, saya teringat kisah tentang Nabi Musa. Ya. Nabi Musa meninggal dunia langsung pertama kali Nabi yang dilabrak itu Nabi Adam, Prof. Ini ada di dalam kitab. Dia nggak terima. Kenapa? Kalau ibaratnya kalau kamu dulu nggak makan buah ini, aku kan enak di surga. Jawab Nabi Adam apa? Kalau aku nggak makan ini, nggak ada kamu gitu. Ya, jadi ini adalah akibat yang penting juga tentang makanan. Allah sudah membuat begitu skenario. Terus ada cerita juga makanan ini betapa pentingnya ya, ya. Karena makanan itu akan jadi daging. Betul. Daging akan jadi darah. Bagaimana spirit kita untuk ibadah kita semuanya terpengaruh oleh makanan kita. Sampai Imam Syafi'i kan ada cerita mencari menghalalkan sampai ada buah dia ke sungai kemudian orang tuanya itu Imam Syafi'i, Prof. Kalau saya ya dimakan aja, kalau nggak tak cari itu ya punya siapa? Kan itu Imam Syafi'i. Makanya jadinya sakti gitu ya. Makanya halal ini menjadi penting ya, Prof. Makanya para ulama-ulama dulu itu menjaga kehalalan makanan menjadi sangat penting. Saya pernah ini cerita sedikit ada. Saya punya seorang Habib. Sampai makan tuh nggak mau di warung, saya ajak warung. Kenapa Habib? Enggak Gus, saya tak bawa bontotan. Bawa bekal dibawa. Saya makan ini aja. Saya tanya kenapa? Saya kok masih ragu ya untuk makan di warung ini karena saya pingin darah saya yang masuk ke sini itu bersih. Waduh, alhamdulillah. Ibadahnya iya. Salah satu amaliyah katanya. Ini salah satu amaliyah saya itu menjaga makanan yang masuk ke tubuh saya halal. Iya. Masih beliau sampai
sekarang masih ada usia 80 lebih. Merinding saya Prof Ya. dengan itu Prof. Nah, makanya ini masa kita nggak mau niru seperti itu. Ya paling nggak niru didik-didik lah, Kak, teman-teman. Kita aja cari yang haram susah Iya. Prof bagi halal. Bertahap lah. Ya Prof, jadi ini sudah mencapai ke penghujung Prof, waktunya. Jadi mungkin Prof Bisri punya memberikan closing statement, motivasi bagaimana step by stepnya, terus mungkin nanti kalau teman-teman ingin itu bagaimana caranya gitu Ya, Prof. ya. Yang terakhir, hidup ini kan Allah memberikan petunjuk untuk mencari kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzah dan akhirat. Salah satu kebahagiaan di dunia itu Allah juga memberikan bimbingan, makanan yang halal. Sehingga semua yang masuk ke darahnya itu halal, sehingga akan membentuk keimanan karakter kita jadi orang yang tenang, bahagia, anteng, karena tidak banyak bercampur. Itu usaha. Kita bukan Nabi Muhammad, kita bukan, tapi ikhtiar. Sehingga tadi penting tadi budaya halal. Budaya jujur. Jadi budaya jujur, budaya halal itu identik dengan budaya jujur. Itu yang harus terus menerus. Sehingga sekali lagi mohon pondok pesantren, ayo kita sekarang dakwah di sisi lain, tentang membangun integritas atau budaya halal atau belajar kejujuran. Karena Nabi Muhammad terkenal dengan al-amin, kejujurannya. Ya, bahkan orang non muslim itu menitipkan barang ya Kanjeng Nabi karena saking dipercayanya. Sekarang bahasa kerennya trust ya. Dan tidak ada yang jual itu ya. Iya. Ya. Oke, terima kasih luar biasa teman-teman untuk malam hari ini. Jadi teman-teman, halal ini menjadi penting karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang akan menjadi darah dan daging itu memberikan dampak positif maupun negatif. Jadi ketika halal, insya Allah daging dan darah kita akan mengajak kita kepada beribadah kepada Allah, gitu Prof ya. Itulah hakikat karakter building. Itu pendidikan karakter. Salah satunya adalah seperti ini. Input yang halal memproduksi seorang generasi yang baik, berkualitas, benar dan berkualitas. Coba contohnya Imam Syafi'i, apa hasilnya? Luar biasa ya. Beliau bisa menjadi seorang imam yang memadukan tekstualis karya Imam Malik dan kontekstualis Imam Hanafi gitu kan, menjadi Imam Syafi'i kan, mengawinkan, mempertemukan dua metode itu. Itu bisa jadi karena makanan. Nabi Adam juga tadi makanan. Jadi makanan menjadi hal yang sangat urgent gitu. Ini yang disatukan makanan dulu lah. Makanan dulu. Saya jadi teringat setelah ini kita harus minum makan-makan Prof. Terima kasih Prof atas waktunya teman-teman. Podcast Dunia Santri pada kesempatan ini kita membahas tentang halal. Ikuti, tunggu podcast Dunia Santri dari Santri untuk Solusi Negeri. Terima kasih. Saya Abdul Hamid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.